Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, setelah kita ngaji membaca Al-Qur'an, kali ini saya akan menyampaikan sebuah ringkasan dari sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah kita mengetahui dari sejarah beliau ketika beliau mulai dilahirkan sampai beliau wafat. Dan harapan kita ketika kita berada di akhirat nanti, kita akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW keberadaannya itu di mana? Di negara mana ini? Arab Saudi. Yang keadaan wilayahnya itu tanah atau padang pasir? Padang pasir ya, padang pasir. Saat itu yang namanya tanah kita biasa menginjak di negara kita Indonesia ini, tanah itu bisa menyuburkan tanaman ya, menumbuhkan apa? Tanaman. Akan tetapi ketika keberadaannya di Arab, tentunya yang namanya pasir itu mudah untuk ditanami tumbuhan apa tidak? Tidak ya. Hanya tumbuhan tertentu saja yang bisa tumbuh di padang pasir. Kira-kira dalam pencaharian ekonomi itu lebih mengutamakan bercocok tanam atau berdagang? Apa? Berdagang, benar sekali, berdagang. Karena kalau mengandalkan bercocok tanam dalam kehidupan ekonominya, tentunya itu akan hasilnya lama mendapatkan uang, ya. Tetapi dengan cara berdagang, menjual apa yang ada ya untuk dijual belikan, maka itu akan cepat menghasilkan uang. Anak-anakku semuanya, yang namanya keadaan di negara Arab di awal daripada Islam ya, sebelum Islam hadir, tentunya di situ keadaan pemahaman dalam beribadah itu banyak sekali ya, dalam menyembah daripada Tuhan. Nah, tetapi perlu kalian ketahui ya, bahwa keadaan bangsa Arab sebelum kenabian ya, sebelum kenabian, yaitu mereka menganut animisme. Apa itu animisme? Animisme adalah menyembah berhala. Sebelum ada kenabian, orang-orang pada saat itu ya, mereka tidak menyembah Allah, akan tetapi mereka menyembah berhala. Berhala itu siapa? Patung. Berhala itu patung. Nah, orang-orang pada saat itu mereka masih menyembah selain Allah, yaitu mereka menyembah berhala. Jadi animisme itu adalah agama mayoritas bangsa Arab pada saat itu. Dan karena mereka menganut paham animisme yang bertentangan dengan agama yang lurus ini, maka masa kehidupan mereka dinamakan masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah artinya kebodohan. Gitu ya. Sesembahan mereka selain Allah yang paling terkenal adalah apa? Ada yang ingat? Ada Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Itu adalah berhala-berhala yang mereka sembah. Bukan mereka menyembah kepada Allah, tetapi mereka menyembah kepada patung yang dinamai dengan Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Gitu ya. Nah, namun ada juga bangsa Arab yang memeluk agama Yahudi, Nasrani,
ya, dan Majusi. Nah, dan hanya beberapa individu yang jumlahnya sedikit yang masih berpegang teguh pada agama Hanif, yaitu agama Nabi Ibrahim. Ya. Kehidupan perekonomian di gurun pasir tadi udah disampaikan ya, yang namanya keadaan geografis di tanah Arab yaitu gurun pasir. Ketika itu secara keseluruhan bergantung kepada kekayaan pengembalaan hewan ternak. Pengembalaan apa? Hewan ternak. Sedangkan kehidupan perekonomian di perkotaan adalah bercocok tanam dan perniagaan atau berdagang. Sebelum kedatangan Islam, Mekah merupakan kota perniagaan terbesar di Jazirah Arab. Sebagaimana di sana dijumpai kebudayaan yang sangat maju di beberapa tempat. Namun sayangnya dalam kehidupan sosial mereka, kezoliman telah menyebar kemana-mana. Ya, tidak ada hal sedikit pun bagi kaum lemah, anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup. Mengerikan sekali ya. Kaum perempuan atau anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup dan kehormatan itu dirusak. Mereka melakukan banyak kemaksiatan. Mereka memiliki banyak istri tanpa ada batasan. Ya, tidak dinikahi. Jadinya berbuat kemaksiatan merajalela. Peperangan antara kabilah atau kelompok ya bisa terjadi hanya karena masalah sepele. Kesemuanya ini secara ringkas adalah gambaran singkat tentang kondisi Jazirah Arab sebelum kedatangan apa? Islam. Itu namanya apa tadi? Jahiliyah ya. Pada saat belum ada datangnya Islam, keadaan dalam pemahaman menyembah kepada Tuhannya, mereka tidak menyembah kepada Allah kebanyakan tidak menyembah kepada Allah. Mereka menyembahnya kepada apa tadi? Berhala atau patung. Nah, kemudian dikisahkan ada putra dari 2 orang yang dikorbankan. Wah, ini kisah yang perlu kalian paham ini. Ya. Suku Quraisy. Jadi suku yang paling kuat pada saat itu adalah suku apa? Quraisy. Suku Quraisy ya ibaratnya itu kayak pemerintahan gitu ya. Yang terkuat adalah suku Quraisy. Ketika itu membanggakan Abdul Muthalib. Ada yang tahu Abdul Muthalib? Siapa Abdul Muthalib itu? Abdul Muthalib adalah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keturunan dan kekayaannya. Karena Abdul Muthalib ini orang yang paling terhormat, orang yang paling terkenal di kalangan suku Quraisy, ya kan? Ketika itu Abdul Muthalib bernazar. Bernazar siapa? Memiliki keinginan seandainya Allah memberinya rizki 10 anak laki-laki, maka ia akan menyembelih seseorang di antara anak-anaknya. Mengerikan nggak? Nazar keinginan kok sangat aneh ya. Kalau nanti saya diberi 10 anak laki-laki, akan saya sembelih 1 anak laki-laki. Ya. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Wah, dengan alasan apa? Menyembelih dari seorang dari mereka untuk apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, keinginannya itu terpenuhi. Ia dikaruniai 10 orang laki-laki yang salah satunya itu bernama Abdullah. Siapa Abdullah? Ayahanda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Abdul Muthalib hendak melaksanakan nazarnya, orang-orang menghadangnya untuk mencegahnya agar tidak menjadi tradisi bagi mereka. Kalau Abdul Muthalib ini melakukan ini, maka akan dicontoh oleh orang banyak. Ya kan? Karena Abdul Muthalib adalah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan suku Quraisy. Setelah itu mereka bersepakat untuk mengundi nasib dengan anak panah antara Abdullah dan 10 ekor onta sebagai tebusannya. Jadi ada apa? Ada istilah apa? Ditukar ya antara Abdullah dengan 10 onta. Itu ya. Agar apa? Abdullah tidak jadi disembelih gitu ya. Nah, kemudian mereka menambah jumlah onta ketika anak panah undian berpihak pada Abdullah. Ketika anak panah itu dipanahkan, ya, karena apa? Pilihannya itu dengan cara anak panah ditembakkan, ternyata menujunya ke Abdullah terus. Nah, harapannya apa sih? Harapannya Abdullah nggak jadi disembelih. Terus ditambah lagi, ontanya ditambah lagi, terus mengenai Abdullah lagi, gitu kan? Terus lagi ditambah lagi ontanya hingga jumlahnya mencapai 100 ekor onta, yang 100 itu ditaruh di sebelahnya Abdullah atau ditaruh di sebelah anak-anak Abdul Muthalib tadi, dari 10 anak tadi. Ternyata panah yang terakhir itu menancap di mana? Di onta yang ke-100. Iya, di onta yang keberapa? Akhirnya jadi enggak Abdullah disembelih? Tidak. Akhirnya yang disembelih adalah ontanya. Ini luar biasa dari kisah ini, bahwasannya ketika sebelum Islam datang itu cara mereka mendekatkan diri kepada Tuhannya ini sangat ekstrim ya, sangat menakutkan ya. Iya enggak? Iya, ada seorang perempuan, anak perempuan dibunuh, dikubur hidup. Ada cara mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan cara menyembelih anaknya. Ini bukan cara Islam dalam beribadah kepada Tuhan. Ya kan? Berarti di sini, nah, ya, Abdullah adalah, ya, kita lanjutkan ya. Abdullah adalah putra Abdul Muthalib yang paling ia cintai. Terlebih setelah peristiwa penebusan itu, yang tadinya Abdullah mau dijadikan salah satu dari sembelihannya, ternyata tidak jadi ya. Meleset kemana tadi? Ke onta, gitu kan. Akhirnya onta tersebutlah yang disembelih. Ya, karena ternyata ya Abdullah ini anak di antara 10 itu yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Nah, setelah dia dewasa, Abdullah, dan tampak pada keningnya pancaran-pancaran sinar yang tidak dijumpai pada orang lain. Ketika Abdullah telah beranjak dewasa, ayahandanya memilihnya seorang gadis dari Bani Zuhrah yang bernama Aminah binti Wahab. Siapa tadi? Aminah binti Wahab. Lalu menikahkan keduanya. Ya. Setelah pernikahan itu, kilatan cahaya yang memancar dari dahinya hilang dan pindah menetap di dalam perut Aminah. Abdullah telah menjalankan tugas dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, dan setelah 3 bulan dari kehamilan, maksudnya di sini adalah ketika sudah menikah antara Abdullah dengan siapa tadi? Aminah binti Wahab, maka Aminah binti Wahab ini mengandung atau hamil gitu ya. Setelah 3 bulan dari kehamilan Aminah yang mengandung Rasulullah SAW, Abdullah itu keluar kota bersama rombongan dagang ke negeri Syam.
Dalam perjalanan pulang, ia menderita sakit keras sehingga ia menetap di Madinah dengan paman-pamannya dari Bani Najjar. Disinilah akhirnya ajal menjemputnya dan di sini pula ia dikebumikan. Abdullah gimana? Maksudnya kebumikan ini maksudnya meninggal. Ya, dalam perjalanan berdagang. Masa-masa kehamilan telah usai, hari melahirkan telah tampak, namun Aminah tidak merasakan sakit yang biasa dirasakan oleh para wanita ketika melahirkan. Menjelang fajar, tempatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 571 atau 571 Masehi, yang bertepatan dengan tahun gajah, Aminah pun melahirkan seorang anak. Siapakah yang dilahirkan? Nah, kita akan lanjutkan di kisah berikutnya ya. Itu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.